Hai guys, Assalamualaikum. Jumpa kembali dengan Ibu Halisa. Jadi kita hari ini akan mengadakan peringatan Isra Mi'raj, tapi kondisi alam ini kurang mendukung. Melanjutkan videonya, silakan di like, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan sampai akhir videonya. Hamba-hamba yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Panitia Penyelenggara Peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga yang kita muliakan, kita banggakan, dan juga grup Maulid, apa namanya, kupamnya grup Maulid di sini juga, Nurul Anwar, bubuhan sekolah jalan. Masya Allah, wong ganteng, nggih semangat, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Luar biasa. Mudah-mudahan kalian semua menjadi penerus untuk penggerak daripada berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini adalah sebagai cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu, yang ulun muliakan, dalam bahasa Jawanya ingkang kula hormati para bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya. Artinya yang ulun muliakan para bapak-bapak dan ibu-ibu seluruhnya, semuanya yang berbahagia pada hari ini. Marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan dipanjangkannya umur kita, disehatkannya kita, sehingga kita pada hari ini dapat bersama-sama untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini adalah sangat bermakna, sangat agung, sangat mulia. Oleh karena itu, sepantasnya lah kita bersyukur matur nuwun kepada Gusti Allah, karena kita diberikan seorang putra Gunung Sahara, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini adalah penutup segala nabi. Oleh karena itu, berbangga hatilah kita kepada Allah, berbangga hatilah kita kepada Rasulullah, yang mana meskipun beliau adalah nabi yang terakhir, akan tetapi kejadian beliau Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang sama-sama, kemudian salawat dan salam senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kepada baginda agung junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Terima kasih ulun ucapkan sekali lagi kepada Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Takisung yang mempercayakan kepada ulun untuk mengisi tauziah atau ceramah agama pada siang hari ini. Kemudian juga ulun ucapkan kepada seluruh dewan guru yang memberikan amanah dan kepercayaan kepada ulun. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada MC, bahasa Banjarnya protokol.
bahasa Banjarnya pembawa acara. Yang penting berjenengan paham. Nah, MC, apa arti MC? Ya protokol, teman. Apa arti protokol? Pembawa acara, teman. Terima kasih ulun ucapkan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi yang luar biasa pada hari ini, dengan bersama-sama kita untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua ini adalah salah satu terima kasih kita, salah satu ta'zim kita memuliakan baginda Rasulullah. Perlu bapak-bapak dan anak-anakku sekalian serta semua yang hadir, sebelum ulun menyampaikan ceramah pada hari ini, terlebih dahulu Al-Fakir mengucapkan ribuan ampun dan maaf jika seandainya di dalam penyampaian saya nanti ada terdapat kekurangan, kejanggalan, kekhilafan yang mungkin kurang berkenan di hati kalian semua, maka sudilah kiranya untuk memaafkannya. Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada tanggal 27 Rajab, pada tanggal 27 Rajab dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Dengan apa Allah menjalankan? Ialah sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dijalankan, maka diperintahkan malaikat Jibril untuk menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di Hijr Ismail, yaitu di Makkah atau di Masjidil Haram. Pada waktu itu 3 orang sedang berbaring-baring, Pak Bu, sedang berbaring-baring. Rasulullah, tiba-tiba malaikat Jibril ini datang, itu pada tanggal atau hidup 25. Akan tetapi Rasulullah ini berbaring-baring beserta sepupu beliau dan keponakan beliau, sepupu beliau dan marina beliau. Adapun marina Rasulullah pada waktu itu adalah Sayyidina Hamzah, adapun sepupu Rasulullah pada waktu itu adalah Sayyidina Ja'far. Jadi pada malam yang ke-25 ini malaikat Jibril itu menghampiri hendak menjemput baginda Rasulullah, akan tetapi bimbang. Kenapa jadi bimbang? Karena waktu berbaring-baring itu Rasulullah sedang berbaring, 3 orang ini sama cahayanya sehingga sulit malaikat Jibril membedakan yang mana Rasulullah. Akhirnya pada waktu tanggal 25 itu atau hidup 25 Rajab itu tidak bisa mengambil. Kemudian malam yang ke-26 datang lagi Rasulullah, bimbang lagi. Akhirnya malam yang ke-27 kata malaikat Jibril, ini aku yakin bahwasanya Rasulullah pasti di tengah. Akhirnya dipanggillah, wahai baginda Rasulullah, pada malam hari ini engkau akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini Pak Bu, Rasulullah setelah dipanggil atau disambut oleh malaikat Jibril, Rasulullah tidak bertanya, wahai malaikat Jibril, kemana aku dibawa? Tidak. Kenapa? Karena yang menjemput ini adalah pemimpin daripada malaikat. Nah, pemimpin daripada malaikat, jadi artinya artinya yang menjemput ini yang membawa tidak karuan. Maka baginda Rasulullah langsung inji, na'am. Nah, setelah itu maka sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dipimpin oleh malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat-malaikat yang lainnya, maka terlebih dahulu Rasulullah dibedah atau dibelah dada Rasulullah. Bukan berarti kotor Pak Bu, ini perlu kita ketahui, jangan sampai kita Rasulullah pun dibedah atau dibelah, dioperasi, tidak. Artinya bersih. Cuma itu sebagai contoh, siapapun yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala maka terlebih dahulu harus dibersihkan dadanya, hatinya. Nah, Rasulullah kenapa jadi dibersihkan? Itu sebagai contoh, bukan berarti hati Rasulullah kotor, tidak. Ini perlu kita ketahui Pak Bu. Kemudian daripada itu kita percepat.
Setelah itu junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipersiapkan borak, dipersiapkan tunggangan atau kendaraan untuk keberangkatan itu. Seandainya Pak Bu tidak disediakan borak, apakah mampu Allah Subhanahu wa taala menjalankan? Mampu, cuma itu mengadakan isyarat sebagai apa? Sebagai ikhtiar atau sebagai bahasa kita adalah supaya memberikan contoh kepada kita semuanya. Nah, kemudian daripada itu, wahai Rasulullah, silahkan engkau naik borak. Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Rasulullah tidak langsung naik, akan tetapi wahai malaikat Jibril, apakah umatku nanti berkendaraan seperti aku ini? Coba Pak Bu, Rasulullah ingat kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita selalu mengingat Rasulullah? Hukumnya kita mengingat Rasulullah, apalagi bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hukumnya wajib. Di mana wajibnya Pak Bu? Ialah di dalam kita melaksanakan sembahyang 5 waktu. Insya Allah kita bicarakan itu. Insya Allah nanti yang akan ulun sampaikan nanti, yang pertama ialah bahwasanya ada 5 macam. Kalau kita hendak mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala, ada 5 macam yang kita laksanakan. Nah, kemudian ada 4 yang menjaga sembahyang itu nanti insya Allah ulun sampaikan. Insya Allah ceramah ulun kurang lebih 1 jam hari ini insya Allah. Nah, tapi apabila kelawasan misalnya bisa nanti diinstruksikan. Nah, gurulah. Nah, Rasulullah tidak langsung menaiki. Kenapa? Ingat kepada kita, ingat, wahai malaikat Jibril, apakah umatku nanti berkendaraan seperti aku ini? Maka jawab malaikat Jibril, wahai Rasulullah, insya Allah Rasulullah, umat engkau nanti berkendaraan. Tapi Rasulullah sayang, kenapa malaikat artinya tidak menyampun, tidak mengatakan bagi umat engkau yang taat kepada Allah, akan menaiki borak ini. Tapi bagi umat engkau yang maksiat tidak naik. Tapi malaikat Jibril tidak menyambung itu. Akhirnya mau naiklah Rasulullah. Nah, setelah naik borak Rasulullah, maka diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa. Ketika Rasulullah berada di Masjidil Aqsa Palestina yang sekarang sedang diperangi oleh orang-orang kafir. Nah, Rasulullah pernah ke sana pada waktu Isra Mi'raj, dan ketika Rasulullah berada di sana sudah ditunggu oleh semua para nabi. Nah, ini mahasiswa. Ada berapakah jumlahnya nabi? Nah, seluruhnya nabi. Kalau rasul lain. Nah, ada berapa jumlahnya nabi? Nah, kita percepat aja ulun menjawabkannya kalau gurulah. Adapun jumlah nabi, padahal ulun membawa duit tadi. Ujar ulun siapa dapat karena dihadiahi duit. Cuma waktu pulang ulun membawa duit biasanya kalau di TK, kalau di SD ulun belajar ulun bagi, di sini supan ulun membagi banyak duit bubuhan pian. Nah, itulah. Jadi jumlah nabi itu ialah 124.000. Adapun rasul 313. Adapun yang wajib kita hafal nabi dan rasul itu ialah 25. Adapun nabi ulul azmi ada 5. Nabi ulul azmi apa arti nabi ulul azmi? Ialah orang yang paling banyak ujian, cobaan dan cemoohan. Ialah 5 orang. Kemudian tampil lagi yang 5 orang ini siapa? Yang paling dimusuhi oleh orang-orang kafir Quraisy siapa? Adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hendak hijrah, hendak pindah dari Makkah ke Madinah, berapa yang mengepung rumah beliau itu? Lebih ratusan orang, Pak Bu, coba. Luar biasa. Nah, kemudian daripada itu, setelah berkumpul sudah segala nabi-nabi di Masjid Aqsa, maka sholatlah Rasulullah yang mengimami, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimami. Maka yang menjadi makmumnya siapa? Adalah para nabi-nabi dan rasul. Masya Allah, luar biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
mudah-mudahan Pak Bu, mudah-mudahan kita diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian daripada itu Pak Bu, setelah selesai Rasulullah menjadi imam, maka berdoalah. Rasulullah, apa yang didoakan Rasulullah ialah selalu mengenal umatnya. Karena Rasulullah itu sangat sayang, cinta kepada umatnya. Nah, pada waktu itu Pak Bu, jadi Pak Ibu, Rasulullah itu ada 5 ingat kepada kita. Rasulullah itu pertama pada waktu hendak berkendaraan borak, ingat kepada kita. Yang kedua, pada waktu di Masjidil Aqsa disiapkan 3 gelas air. 3 gelas air. Yang pertama air susu, yang kedua air arak, yang ketiga air putih. Maka dipersilahkanlah oleh malaikat Jibril, wahai Rasulullah, silakan engkau meminum daripada salah satu daripada air minum ini. Maka Rasulullah mengambil, tidak ragu-ragu lagi, mengambil air susu dan meminumnya. Setelah diminum oleh Rasulullah air susu itu, lalu ditinggal Rasulullah sedikit, kurang lebih 2 jari, kurang lebih. Nah, maka kata malaikat Jibril, wahai Rasulullah, benar Rasulullah, pilihan engkau. Tapi sayang 1000 sayang, andai kata engkau meminum air susu ini, engkau habiskan, niscaya umat engkau semuanya masuk ke dalam syurga. Setelah mendengar itu Pak Bu, setelah mendengar itu, maka Rasulullah tidak malu-malu lagi, pengen mengambil, menghabiskan sisa air tadi, tapi dilarang oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, bahwasanya ini sudah ketentuan Allah, walaupun bagaimanapun banyaknya umat engkau, pasti ada juga yang mampir masuk neraka. Tapi jangan kita kenapa luar biasa panasnya. Karena Pak Bu, api neraka itu panasnya ada menurut riwayat 70 kali lipat daripada panasnya api di dunia ini. Kemudian ada yang mengatakan 70.000 kali lipat panasnya. Perlu diketahui bahwasanya matahari itu di langit yang keempat. Malaikat itu matahari itu di langit yang keempat, bagaimana panasnya ketika terik matahari yang misalnya tidak ada awan, masya Allah, luar biasa, tidak sanggup Pak Bu kita. Nah, setelah itu apa? Ingat lagi kepada kita. Andai kata, wahai Rasulullah, andai kata engkau meminum air arak ini, niscaya umat engkau hampir semuanya mabuk terus. Dan andai kata engkau meminum air putih ini, niscaya banyak yang tenggelam ke karaman seperti Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Rasulullah tepat yang disiapkan oleh 3 gelas air tadi. Nah, oleh karena itu kita berbangga hatilah, kita bersyukurlah, kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Kita dijadikan Allah menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua, Rasulullah ingat kepada kita. Kemudian naiklah Rasulullah dari Masjidil Aqsa, naik langit yang pertama sampai langit yang ke-7. Terus naik lagi sampai ke Sidratil Muntaha, ke Mustawan sana. Itu Pak Bu, perjalanannya tuh masya Allah luar biasa. Tapi karena Allah berkehendak yang jauh, artinya bisa mudah. Makanya Pak Bu, kita wajib mengimani, percaya masalah kejadian Isra Mi'raj ini wajib, dengan batang tubuh beliau, dengan roh beliau. Setelah itu Pak Bu, kita percepat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu Isra Mi'raj itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat-lihat isi di dalam surga atau kenikmatan-kenikmatannya. Jadi Pak Bu, Rasulullah itu diperlihatkan oleh Allah masuk ke dalam surga dan melihat nih kenikmatan-kenikmatannya luar biasa. Luar biasa. Nah, makanya Rasulullah apabila beribadah, masya Allah luar biasa, sampai sampai bengkak kaki beliau. Ini wajib kita percaya Pak Bu. Ada Pak Aiway, tapi ulun tidak menyebut di sini. Ada orang-orang yang orang-orang yang sok Islamnya itu Islamnya seolah-olah dia itu orang Islam, tapi justru meremehkan, menghawaikan, bahkan menghina baginda Rasulullah. Kan sudah tersebar bahwasanya di dalam kitab Burdah dijelaskan bahwasanya Rasulullah itu apabila sholat sampai bengkak kaki beliau. Lalu ada yang mengatakan
Artinya bukan kaki beliau yang bengkak, tapi lain pada kaki. Ulun tidak menyebut apa itu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan orang itu taubat, menyesal. Itu luar biasa. Nah setelah itu apa? Setelah melihat-lihat isi sorga, masuk lagi Rasulullah, diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat-lihat azab, siksaan di dalam neraka itu. Makanya Rasulullah itu Pak Bu, apabila beribadah Rasulullah itu sangat gembira, sangat senang. Kemudian apabila Rasulullah itu, siapakah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rasulullah. Siapakah orang yang paling rajin, sergap, senang beribadah adalah Rasulullah. Kenapa? Karena beliau diperlihatkan surga dan neraka dan isinya. Makanya Pak Bu, apabila kita guru-guru agama menyampaikan bahwasanya artinya nih Rasulullah itu langsung melihat mata kepala beliau siksaan di dalam neraka, kemudian nikmat di dalam surga, dan wajib kita mengimani. Yang berapa sudah guru? Cukupkah sampai sini Bu? Cukup. Nah, ini setengah jam sudah lah guru. Nah setengah jam sudah, insya Allah lah. Sejam ulun berjanji tadi. Nah kita berselawat dulu lah. Nah silahkan kepada guru Ustaz Muhammad Zain membawakan syair. Oke, monggo. Kita santai aja dulu lah. Alhamdulillah hari ini panas tidak, hujan tidak. Alhamdulillah tenang-tenang aja lah. Monggo, silahkan. Nombor kabar. Nggih. Ulun duduk dulu lah, bola santai aja kita. Pokoknya belas jam ampe. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi alamate ana soleh iku bapak bakdane mukmin anut ing syariat kang dihen lisane anut ngendikane kapindo mulya akan ing wong tuwane alamate anak soleh iku bapak adane mukmin anut syariat kami lisane harus sendiriane kami mulya ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi syahid
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah. Sallallahu alaihi wa sallam. Kembali Pak Bu kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah diperlihatkan surga dan neraka dan isinya atau siksaannya atau nikmatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima perintah Allah yang sangat agung, yang sangat mulia, ialah sholat 50 waktu. Asal mulanya 50 waktu Pak Bu, tapi karena setelah bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa memohonkan agar minta kurangi sehingga jumlahnya Rasulullah itu pulang pergi kepada Allah Subhanahu wa taala adalah jumlahnya 9 kali. Itu yang dari usulan daripada malaikat Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi Nabi kita jumlahnya 10 kali bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu bapak-bapak dan anak-anakku sekalian ketahui, jangan sampai kita mengatakan Allah di arasy. Allah tidak bertempat, Allah tidak di atas, Allah tidak di bawah, Allah tidak di depan, Allah tidak di belakang, Allah tidak di samping kanan, Allah tidak di samping kiri, Allah tidak di luar, Allah tidak di dalam. Jangan sampai ada mengiktikadkan, meyakinkan Allah di arasy, jangan. Seperti orang-orang yang di YouTube, di TikTok, wah ini Allah bersemayam di arasy. Jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, itu hati-hati kita Pak Bu. Kita yakin bahwasanya Allah tidak bertempat. Kemudian setelah itu sudah sampai pada pagi itu, ada yang menurut riwayat pada subuh hari datanglah Rasulullah, tibalah Rasulullah ke Masjidil Haram lagi. Nah, dalam kesempatan ini kurang lebih 20 menit lagi saya akan menyampaikan. Nah, kalau kalian ada membawa buku dan pulpen silahkan catat. Ini insya Allah jadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 perkara Pak Bu, ada 5 macam. Apabila kita menjaga sembahyang yang 5 macam ini, 5 waktu ini, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 5 kemuliaan. Ini yang perlu kita jaga. Yang pertama Pak Bu, ini kenapa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu pada anak-anak sama aja kita secara global aja guru lah. Nah, para bapak-bapak dan ibu-ibu lanang wadon padha sami mawon. Nah, yang pertama ialah apabila kita menjaga dan memelihara salat yang 5 waktu, Allah memberikan kemuliaan. Yang pertama, dihindarkan daripada kesempitan hidup. Dihindarkan tuh apa? Niscaya kita tentram aja, damai aja, rumah tangga kita asa bahagia aja, nyaman aja, meskipun bersimpanan uang 2 miliar, tapi kita selalu bahagia. Itu biar misalnya 2 miliar punya uang, tapi suami sakit terus, istri sakit terus, biasa nih, kasihan bahasa kita. Ini campurannya adalah campuran. Nah, jadi supaya jangan sempit hidup kita nih, jaga sembahyang. Atau menjaga ialah melaksanakan, mengerjakan. Kenapa kita orang Islam? Coba Pak Bu, itu kita berterima kasih kepada Nabi Musa alaihissalam. Jangan sampai Pak Bu kita kurangi daripada yang 5 waktu ini. Kenapa Pak Bu? Itu sebenarnya sembahyang itu adalah Islam itu kan ada 5 rukun Islam itu ada 5. Pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat,
yang ketiga puasa bulan Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima adalah haji. Makanya Pak Bu, apabila kita melaksanakan sembahyang yang 5 waktu itu, maka kita ada menurut ulama Pak Bu, kita sama dengan kita sudah menunaikan rukun Islam ke-5-5-nya. Kenapa? Karena dalam sembahyang itu ada zakat, di dalam sembahyang. Cuma businya karena sampai jam 12 ampihan ulun ceramah bapak jam sekalinya orangnya bulihkan sudah. Nah itulah nih jam ulun dan ulun andak di meja supaya ulun melihati. Nah, di mana Pak Bu zakatnya kita di dalam sembahyang ialah arti zakat pembersih. Wajib kita sedangkan apabila kita mengeluarkan zakat, maka harta kita yang sepeninggalan itu Pak Ibu bersih jadinya di hadapan Allah. Nah, di mana zakatnya kita di dalam sembahyang ialah bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat sujud. Wajib itu hukumnya. Nah, kemudian puasa, apa arti puasa? Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul suami istri. Bagi sing duwe bojo, le orang duwe bojo, ya ora. Nah, kemudian apa arti zakat di dalam sembahyang? Tidak boleh makan, tidak boleh minum kita waktu sembahyang. Nah itu. Kemudian apa arti haji? Tujuan orang yang menunaikan haji dan umrah ialah tujuannya yang menunaikan perintah Allah. Sedangkan kita sembahyang tujuan kita adalah menunaikan perintah Allah. Jadi hakikatnya sebenarnya hakikat itu sebenarnya apabila kita sudah melaksanakan sembahyang 5 waktu Pak Bu dalam keseharian kita, kita selamat N laksanakan ajaran N Muhammad. Jadi Islam itu singkatan I ingin, S selamat, L laksanakan, A ajaran Muhammad. Jadi ingin selamat, kalau ingin selamat kita laksanakan ajaran Rasulullah. Apa nang sunnah Rasulullah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan? Nah, adalah sembahyang 5 waktu. Mari Pak Bu kita jaga sembahyang 5 waktu ini supaya kita supaya kita diakui oleh baginda Rasulullah. Keutamaan sembahyang ini banyak Pak Ibu. Di antaranya ialah menggembirakan Allah. Apabila kita sembahyang menggembirakan Allah, kemudian sembahyang itu adalah kunci daripada surga. Kunci surga itu adalah sembahyang. Nah, yang kedua, kembali kita kepada asal. Yang kedua, apabila kita menjaga dan memelihara sembahyang, yang kedua ialah maka kita tidak dirajia, tidak dihisab di dalam kubur, tidak ditanya di dalam kubur. Coba Pak Bu, mungkin di antara kita, di antara kalian ada yang dirajia oleh Bapak polisi di perjalanan, bagaimana? Syukur kalau lengkap, kalau tidak lengkap bagaimana? Nah, itu luar biasa, menakutkannya luar biasa. Kalau lengkap sih mudah, tapi yang dikhawatirkan ini tidak lengkap. Nah, itu supaya jangan diperiksa, jangan dihisab, dirajia, ditanya oleh malakal maut, oleh munkar dan nakir di dalam kubur. Mari kita jaga sembahyang. Apalagi kita di zaman kita ini alhamdulillah dengan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kampung kita damai, tenteram, ayem. Nah, itu yang kedua Pak Bu. Yang ketiga, Allah memuliakan kepada orang yang sembahyang ialah yang ketiga, melewati titian siratal mustaqim bagaikan kilat yang menyambar. Bagaikan kilat yang menyambar. Nih Pak Bu, jangan dianggap enteng sembahyang, jangan dianggap sepele. Nah, sekarang Pak Bu, sekarang banyak enggak Pak Bu orang setelah belajar ke guru anu, akhirnya sekarang ada yang sudah puasa tidak lagi, kemudian sembahyang tidak lagi. Jangan Pak Bu, jangan. Makanya kata Rasulullah, aku paling takut nanti di akhir zaman karena ialah orang yang ulama yang jahat. Adalah Pak Bu, ulama itu ulama yang jahat ada. Ialah apabila kita belajar ke guru anu sekalinya menyepelekan syariat. Nah, sembahyang tidak lagi, puasa lagi, perlu kita pertanyakan Pak Bu. Hati-hati, waspada sekarang. Jangan sampai kita yang dikatakan Rasulullah bahwasanya umatku itu nanti, umat Islam itu nanti terpecah belah, berkelompok-kelompok
sampai 73 golongan. Jangan sampai kita yang 72-nya itu masuk neraka, jangan Pak Bu. Nih anak-anakku sekalian, waspada, jaga sholat. Dimanapun kalian berada, jaga sholat. Kenapa? Sholat itu adalah tiang agama. Apabila kita melaksanakan sholat berarti kita mendirikan agama, dan apabila kita meninggalkan sholat adalah merobohkan agama. Jadi kita persiapkan diri kita untuk menghadap Allah sejenak, kurang lebih 10 menit sama-sama Pak Bu. Kita percepat, 15 menit lagi waktunya. Ulun naik jam ulun Anda. Nah, itu yang ketiga. Jadi kalau kita supaya melewati titian siratul mustaqim bagaikan kilat yang menyambar, ialah jaga sholat. Kita jaga sholat. Nah, termasuk menjaga sholat itu Pak Bu, menjaga istinjanya, babasuh bahara, babasuh bakamihnya. Makanya Pak Bu, apabila kita Pak Bu lah ziarah wabil khusus. Nah, lalu ziarah ini otomatis kita misalnya hendak ke WC, karena hendak ke WC, pasti kita ada yang arep nguyuh, arep ngising, hendak bakami, hendak daerah, itu bahasa kitanya. Nah, itu otomatis kita masuk ke dalam WC, itu jaga banget jangan sampai kepercikan. Maka ulun beribu maaf, ulun baik gue apabila masuk ke dalam WC, napa kita lepas saja pakaian kita nih, memelihara supaya jangan kepercikan air kencing tadi, atau air yang kita di WC tadi. Kenapa? Karena itu adalah dikhawatirkan kalau kena najis. Tapi kalau kita lepas, biar kena najis dulu kaki kita, tapi nanti kita siram sekali lagi. Ini Pak Bu, sama-sama kita. Disitulah kata Rasulullah, banyak umatku nanti karena disiksa di dalam kubur akibat tidak beres beristinja itu. Jadi supaya selamat, tapi pakaian kita hendak dibawa sembahyang. Nah ini Pak Bu. Setelah itu apa? Yang keempat. Nah kita bercepat. Yang keempat apa Pak Bu? Supaya kita mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Yang keempat ialah kita nanti diberikan catatan amal dengan tangan kanan. Jadi Pak Ibu, kita di hari kiamat itu nanti tangan kita ini, apakah tangan kiri atau tangan kanan, itu di dunia ketentuannya. Apabila kita di dunia selalu menjaga perintah Allah, menjauhi larangan Allah, insya Allah kita menerima catatan amal dengan tangan kanan. Maka tidak bisa ditolak Pak Bu. Misalnya kita larang tangan kita ditahan, tidak bisa. Itu otomatis. Nah itulah sudah ketentuan Allah. Makanya oleh karena itu mulai sekarang kita jaga. Nah itulah yang terakhir Pak Bu, masalah kemuliaan, dimuliakan Allah. Yang kelima, orang itu apabila menjaga sembahyang 5 waktu, maka akan dimasukkan Allah ke dalam surga. 10 menit lagi habis bro. Nah itulah ulun apabila berucap jam teruslah. Tapi walaupun bagaimanapun jam pian Pak Ibu, baiknya tetap jam ulun yang ulun pakai. Nah kembali Pak Bu. Setelah itu ada 4 lagi memelihara sembahyang. Ada 4 lagi memelihara sembahyang. Apa Pak Bu? Yang pertama, kerjakan Pak Ibu sembahyang di dalam waktunya. Jangan sampai keluar waktunya. Lah, kenapa Pak Bu kerugiannya? Apabila kita sembahyang keluar waktunya, habis waktunya, nah berarti kita mengqadha apa Pak Bu? Kita mengqadha 70 kali Pak Bu. 70 kali kita mengqadha sembahyang tadi. Misalnya kita menyesal kita kenapa aku tadi sembahyang keluar pada waktunya. Lalu kita qadha sembahyang 70 kali, kita qadha, kita bayari. Nah, ditimbang yang 70 kali tadi Pak Ibu, dengan sekali kita sembahyang di dalam waktunya tadi, masih afdal sembahyang di dalam waktunya tadi. Makanya Pak Bu, maaf beribu maaf, mungkin di antara pian ini ada mendengar ada seorang guru penceramah, guru ujar sidin, misalnya kita sibuk ini sibuk itu aja sidin, karena biar aja sidin, karena di anu aja di qadha aja sembahyang habis maghrib. Ulun kada umpat Pak Bu, ulun kada umpat. Dan ulun kada pernah lagi mengundang ceramah itu. Kenapa? Mengenteng-entengkan. Coba Pak Bu kita pikir, pernahkah Allah menahan napas kita untuk bernapas setiap waktu?
Pernahkah Allah menahan detak jantung kita berhenti? Tidak. Nah, jadi sama-sama kita usahakan di dalam waktunya, karena Pak luar biasa. Itu yang pertama, jaga waktu, jangan sampai keluar pada waktunya Pak Bu. Lah sama-sama kita hati-hati nih supaya dapat ilmu. Nih kepada anak-anakku sekalian, nah kepada kita semuanya lah, termasuk ulun, jaga, usahakan sembahyang jangan keluar waktunya. Yang kedua, kerjakan sembahyang itu dengan berjamaah. Usahakan berjamaah. Kenapa? Berjamaah itu adalah apabila kita berjamaah, pertama berjamaah itu adalah pasti diterima. Yang kedua, apabila kita sembahyang berjamaah itu menyenangkan Rasulullah, menggembirakan Rasulullah. Rasulullah Pak Bu gembira, senang. Nah, apabila seorang istri sembahyang di rumah, suaminya sembahyang ke masjid atau ke musala, maka boleh pian dapat pahala 27. Pian sembahyang di rumah, suami pian sembahyang ke masjid atau ke langgar musala, maka pian tadi dicatat juga termasuk sembahyang berjamaah. Kenapa? Karena warka'u ma'ar-rakiin, melaksanakan perintah Allah. Coba Pak Bu, makanya sembahyang kita sendirian satu aja pahalanya Pak Bu. Apabila kita sembahyang berjamaah 27 pitulikur. Oleh karena itu Pak Bu kita jaga. Lalu Pak Ibu kita bagaimana supaya mendapatkan pahala berjamaah? Nah, lalu sedangkan kita sembahyang sendirian, mau ulang 27 kali kita mau ulang sembahyang tadi sendirian. Setelah kita ulang 27 kali, nah maka ditimbang yang 27 tadi dengan sekali kita berjemaah, masih afdal sembahyang berjemaah daripada 27 kali tadi Pak Bu. Sama-sama Pak Bu lah, sama-sama. Rasulullah gembiranya luar biasa. Yang ketiga, napa rahmat Allah turun. Yang keempat, napa Pak Bu, apabila kita sembahyang berjemaah itu menghinakan syaitan. Masya Allah, ya Allah ya Rabbi, kata syaitan, aku ya Allah disuruh napa sujud orang gelam, tidak mau. Sedangkan umat engkau wahai Rasulullah diperintahkan sujud, mau. Jadi salah satunya napa kita sembahyang berjemaah itu adalah napa pasti diterima dan menghinakan syaitan. Dan yang ketiga napa turun rahmat pada waktu itu. Kemudian yang berikutnya napa ialah menghilangkan bala, dan yang berikutnya lagi menghindarkan daripada kepakiran. Sembahyang berjamaah itu menghindarkan kepakiran. 5 menit lagi waktunya habis. Tahu urusannya terserah ulun, yang jelas asal jangan lebih saja tepaluh lelakiannya sudah. Nah, kita berselawat dulu santai. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kembali kita. Berapa sudah? 3 sudah, 2 sudah. Pertama, kerjakan sembahyang di dalam waktunya. Yang kedua, kerjakan sembahyang dengan berjemaah. Yang ketiga, Pak Bu, kerjakan sembahyang dengan yang sunat-sunatnya. Sebelum zuhur 4 rakaat 2 kali salam atau sekali salam. Sesudah zuhur 4 rakaat 2 kali salam atau sekali salam. Sebelum asar, sebelum asar 4 rakaat 2 kali salam atau 1 kali salam. Sebelum maghrib 2 rakaat, sesudah maghrib 6 rakaat. Di dalam kitab Hidayatul Salikin Pak Bu dijelaskan, barang siapa sembahyang maghrib, sembahyang sunat sesudah maghrib 6 rakaat 3 kali salam. Nah, sebelum berbicara omong-omongan dunia, sebelum berbicara urusan dunia, nah maka dicatat diampuni dosa kita sekira-kira 50 tahun Pak Bu. Nah, apa sembahyang sesudah maghrib itu? Pertama sembahyang ba'diyah maghrib, yang kedua sembahyang taubat, yang ketiga sembahyang hadiah.
Nah, asalkan niat kita biar sama aja bacanya, insya Allah lah sah. Nah, kemudian sebelum isya 2 rakaat, sesudah isya 4 rakaat. Barang siapa sembahyang isya 4 rakaat sunat. Barang siapa sembahyang sunat sesudah isya, niscaya diberi pahala seperti bertemu malam Lailatul Qadar. Apa Pak Bu Lailatul Qadar? Sama dengan 1000 bulan. Berapa 1000 bulan? Sama dengan 83 tahun 4 bulan pahalanya. Dan barang siapa sembahyang subuh, sembahyang sunat subuh sebelum subuh, nah maka itu adalah Pak Bu diberikan Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada dunia dan isinya. Barang siapa sembahyang zuhur dan asar 4 tambah 4 8. Pintu surga ada 8. Barang siapa Pak Bu sembahyang zuhur dan asar membuka pintu surga yang 8. Dan barang siapa sembahyang maghrib dan isya, sembahyang maghrib dan isya, maka menutup pintu surga yang pintu neraka yang 7. Itu masuk dan tutup, buka dan tutup. Masuknya sembahyang subuh. Coba Pak Bu, itu Islam ini Pak Bu ada lagi singkatannya Isa, Isa, S subuh, L luhur, A asar, M maghrib. Coba apabila kurang daripada 5 ini baguslah. Nah, makanya sama-sama sesibuk apapun Pak Bu jangan sampai. Makanya napa meskipun di dalam pesawat, meskipun tidak wudhu, tidak tayamum, tetap diwajibkan sembahyang menghormati waktu. Makanya waktu itu ada 3. Pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adatan. Mau ulang sembahyang di pesawat itu Pak Bu. 2 menit lagi habis waktunya. Tapaluh lakiannya nah. Allahu Akbar. Setelah itu apa Pak Bu? Berapa sudah? 3. Kerjakan sembahyang berjamaah. Ya, yang keempat yang terakhir apa Pak Bu? Ialah kerjakan sembahyang dengan khusyuk. Apa arti khusyuk? Waktu ngadeg berdiri kita seperti patung. Artinya jangan bergerak-gerak kecuali lambi kita, lidah kita, muntung kita yang berbicara. Nah, adapun kemudian khudu. Apa arti khudu? Waktu sembahyang usahakan kita ingat kepada Allah. Bagaimana caranya ingat kepada Allah? Ialah waktu kita berdiri, ya Allah yang menolongi saya berdiri, Engkau ya Allah. Yang menolongi saya mengatakan Allahu Akbar, Engkau ya Allah. Yang menolongi saya membaca doa iftitah, Engkau ya Allah. Yang menolongi saya membaca Fatihah, Engkau ya Allah. Yang menolongi saya membaca ayat, Engkau ya Allah. Yang menolongi saya ruku, Engkau ya Allah. Menolongi i'tidal, Engkau. Apabila seperti itu kita sembahyang, insya Allah kita khudu, hadir hati kita kepada Allah. Kenapa Pak Bu bahayanya? Apabila kita sembahyang lupa kepada Allah, walaupun kita sembahyang lupa kepada Allah, apa yang kita ingatkan waktu sembahyang, maka itulah Tuhan yang kita sembah. Makanya kita usahakan. Kenapa? Kita misalnya waktu sembahyang keingatan suami, maka waktu sembahyang tadi kita menyembah suami. Waktu sholat keingatan istri, waktu sholat itu kita bukan menyembah Allah, tapi hakikatnya sebenarnya menyembah istri. Oleh karena itu kita jaga masalah sembahyang ini. Banyak lagi yang hendak ulun sampaikan, tapi waktu juga yang yang memisahkan kita. Nah, cukup sampai di sini yang ulun sampaikan. Mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita berdoa, sebelum kita terlebih dahulu kita bersama-sama membaca 3 kali Pak Bu, 3 kali yaitu tasbih yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim kepada Rasulullah pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Nah, barang siapa kata Sayyidina Nabi Ibrahim membaca tasbih ini, membaca tasbih sekali, maka akan tumbuh pohon di dalam surga. Apabila kita membaca 100, maka akan tumbuh 100 pohon. Nah, adapun tasbihnya mari kita bersama-sama Pak Bu membacanya 3 kali. Nah, lagunya seperti ini. Subhanallah walhamdulillah wala billahil aliyil azim.
walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon ampun dan maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mendengarkan ceramah agama yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Muiz. Semoga dapat menjadi pelajaran dan manfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara yang keempat, yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Abdul Muiz. Dipersilakan. Sebelum kita bersama-sama berdoa, marilah bersama-sama kita mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Syai'illahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram. Wa sallama radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية لنا من المؤمنين والمؤمنات من المسلمين والمسلمات الأحياء منهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وعافية في أجسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل. Sebelum memasuki acara yang terakhir, saya selaku pembawa acara mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memandu acara hari ini terdapat kesalahan dan kekurangan, karena sejatinya manusia tidak luput dari kesalahan. Marilah kita mengucapkan hamdalah bersama. Alhamdulillah.
Sebelum meninggalkan tempat ini, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah izin bertahan bentar. Ampun maaf Abah Guru Abdul Wes, ulun mewakili sekolah minta ampun, minta Allah, minta ridho dengan pian dan rombongan dan tamu-tamu undangan yang lain apabila dalam kegiatan ini kami baik dalam penjemputan kegiatan maupun tutur kata ataupun tindak tanduk kami yang kurang pantas atau tidak pas di hadapan pian-pian bertan, ulun mewakili sekolah mohon ampun, mohon maaf, minta Allah, minta ridho. Mudah-mudahan kegiatan kita ini menjadi berkah untuk kita semua. Silakan anak-anakku, konsumsinya nanti diambil ketua kelasnya masing-masing. Untuk tamu undangan nanti kita ke ruangan. Yang anak-anak di kelas sebentar lah, di kelas masing-masing konsumsinya ketua kelas. Bapak Ibu undangan nanti diarahkan oleh Bapak Ibu ke ruang untuk konsumsi. Aidal jud wal karami wal karami. Anggota Rohis Putri bisa menuju ke panggung. Masing-masing perwakilan kelas bisa menuju ke depan kantor. Jadi